Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Mang Toyo, si teknisi asal dari. Kali ini kita akan mereview sebuah PSU DC full DC untuk kebutuhan RT RW net atau desa-desa net. Nah, di sini kita ada sebuah PSU rakitan dari bekas CPU komputer. Ada apa saja? Oke, mari kita bahas satu persatu. Di sini kita mempunyai sebuah aki dengan kapasitas 20 ampere. Ada SCC, ada monitor, dan di dalam sini ada komponen untuk kebutuhan PSU ini. Nah, dari sini dulu ya. Di sini ada aki dengan tegangan 20 ampere, tapi di sini menunjukkan angka 0. Itu berarti pengecasan dari aki ini sudah full. Di sini adalah volt ampere meter untuk melihat atau memonitoring aki ini. Nah, di sini juga ada saklar yang bisa dipencet. Nah, seperti ini. Nah, kebutuhan saklar ini adalah ketika listrik padam. Di sini masih berputar ya. Nanti kita coba copot. Dan kipas di sini akan berhenti. Itu artinya daya listrik 220 volt mati. Dan kipas ini tetap berputar karena kipas ini adalah dari aki. Nah, lalu kita kembali ke monitor sini. Di sini ada saklar di angka 0 dan di sini ampere menunjukkan masih angka 0. Sekarang kita tekan ke angka 1. Di sini tertera ampernya 0,12 ampere. Nah, 0,12 ampere ini adalah ampere yang dikeluarkan dari aki ini. Arus ampere yang dikeluarkan dari aki ini menuju ke step up, step down yang ada di dalam PSU ini. Dan nanti nilai ampere yang ada di sini akan bertambah besar tatkala di sini dimasuki beban HTB, dimasuki beban mikrotik ataupun dimasuki beban radio. Di sini tertera 5,8 volt. Ini untuk menyuplai kebutuhan HTB ya. Di bawah sini ada 12,4 volt. Ini untuk menyuplai kebutuhan mikrotik, modem, router dan yang lainnya. Dan di sini ada 24 volt untuk kebutuhan radio ya. Dan ini belum aktif karena pesanan step up kami belum datang, jadi belum kita pasang. Nah, kita kembali lagi ke monitor yang 13 volt ini. 13 volt ini adalah voltase dari aki ini, dan 0,12 ampere ini adalah arus yang dikeluarkan oleh aki ini. Lalu ketika saklar ini kita pencet, ini akan menunjukkan ke angka 0, ampernya 00. Itu berarti nilai arus yang dikeluarkan oleh aki ini tidak dimonitor sama yang ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di sini saya fungsikan bolak-balik ya, untuk ketika satu daya listrik masuk. Sekarang kita colokkan lagi. Oke, langsung kita lihat apakah berputar. Nah, menyala dan berputar kipasnya. Dan pasti di sini ada nilai ampere. Nah, 0,32 ampere. Kita kesini kan lagi. 0,32 ampere dan di sini 13,5 volt. 13,5 volt ini adalah nilai untuk pengecasan aki. Ini dari sananya 13,7 ya, mungkin di sini terbaca 0,5, nanti kita bisa robah lagi.
menjadi 13,7 atau 14 volt, dan di sini 0,17 ampere. Nah, 0,17 ampere ini adalah arus yang dikeluarkan oleh power supply yang ada di PSU ini untuk mengisi aki. Nah, itu fungsi dari saklar ini. Ketika listrik mati, kita bisa tekan ininya untuk mengetahui ampere yang dikeluarkan oleh aki ini. Berapa beban yang dikeluarkan oleh peralatan-peralatan kita, apakah terlalu berat atau tidak. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga ada SCC dan ada kontrolernya ya. Dari SCC ini tertera 13,8. Nah, ini nilai pengisian aki ya, sama ini. Beda 0,2 doang. Nah, kenapa saya pasangkan ini? Karena dalam SCC ini tidak tertera ampere meternya ya. Jadi kita tidak tahu apa pengisian sedang berlangsung atau tidak. Nah, ini 000. Ini berarti pengisian ke aki terputus atau sudah tidak ngecas lagi. Sama halnya dengan kita copot ininya, itu berarti terputus, tidak ada pengisian ke aki. Sekarang kita tempelkan lagi. Nah, ini masih 0,0, itu berarti aki ini menunjukkan sudah penuh. Di sini dengan ditandakan 0000 itu berarti penuh atau terputus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke dalam mesin dari PSU ini. Nah, di sini kita memakai power supply 12 volt 400 watt. Dan kesalahan dari power supply ini adalah dia tidak bisa diatur tegangannya karena di sini tidak ada trim pot untuk mengatur tegangannya ya lur. Jadi kita bisa akalin dengan memasang step down dan juga step up. Nah, kenapa saya memasang step down terus di step up? Karena saya sudah mencoba dari power supply ini langsung dimasukkan ke dalam step up. Dari 12 volt kita naikkan tegangannya ke 13,7. Nah, ketika dinyalakan, si power supply ini tidak kuat ngangkat ya. Voltasenya tidak keluar. Artinya ini tidak kuat, jadi kita pasangkan step down dulu untuk menstabilkan arus dari power supply ini menuju step down, dan masih 12 volt di step down ini, dan dari step down ini baru masuk ke step up. Masuk ke step up, kita rubah menjadi 13,7 volt. Nah, dari sini kita masukkan ke SCC. Masukkan ke SCC. Dan dari SCC ini output kita keluarkan ke dalam aki. Tentu saja sebelum melalui aki ini kita masukkan dulu ke volt ampere meter untuk memonitoring aki ini. Untuk memonitoring pengecasan aki ini. Nah, dan dari SCC ini juga bebannya dimasukkan ke dalam step down lagi. Sebenarnya ini bukan step down, ini adalah auto step up step down. Kenapa saya memakai auto step up step down? Ini agar ketika arus dari aki ini berkurang nyampe 10 volt atau kurang dari 12 volt, di sini akan tetap 12 volt. Karena ini adalah penyetabil atau auto step up step down. Dan di sini kita setting ke 12 volt ya. Dari 12 volt ini kita juga memasukkannya ke dalam step up untuk dinaikkan tegangannya menjadi 24 volt untuk menyuplai radio. Nah, di sini step up-nya belum kita pasang ya, masih baru ada soketnya saja. Nanti kita tinggal plug and play di sini. Nah, selain step up ini, dari 12 volt ini juga kita masukkan di dalam step down lagi. Nah, ini ada step down lagi. Ini belum kita baut ya. Ada step down lagi, dan tegangan yang dikeluarkan dari step down ini adalah 5,8 volt
atau 6 volt untuk menyuplai HTB. Kenapa kita ke 6 volt tidak 5 volt saja? Karena kita bakal menyuplai banyak HTB, bukan 1 atau 2 ya, tapi 10 HTB lah. Nah, dari sini kita masukkan ke monitor yang ada di sini. Nah, di sini kita memakai jack female. Keluar dari jack female ini, untuk 5 volt kita pasangkan 3 jack female, agar nantinya jika HTB semakin bertambah, kita bisa pasangkan lagi dari jack female berikutnya. Nah, untuk kebutuhan 12 volt mungkin kebutuhannya tidak sebanyak 5 volt ya. Jadi kita cukup pasang 2 saja. Tadinya kita mau pasang 3, cuman berhubung kita terbatas ya, jadi cuma 2. Ini satunya belum dipasang. Dan yang ini adalah 24 volt seperti yang sudah saya katakan tadi. 24 volt ini belum saya aktifkan karena belum ada step up-nya. Online-nya belum datang, dan juga di sini outputnya ada 2 portnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini kita memasang 2 buah kipas. Dan dari kedua buah kipas ini kita memasukkan arus dari tempat yang berbeda, dari step down yang berbeda. Yang ini langsung dari step down yang dikeluarkan oleh power supply ini. Dan kipas yang ini adalah kita masukkan dari step down yang keluar dari SCC atau dari aki. Kenapa seperti itu? Agar nantinya ketika listrik kita matikan, kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu. Nah, si kipas yang ini akan mati. Sengaja kita matikan agar arus yang dikeluarkan oleh aki ini bebannya tidak terlalu berat, tidak termakan oleh kipas yang ini. Nah, kenapa bisa dimatikan? Ya karena sudah tidak berguna, soalnya di sini ada step up dan juga step down juga tidak berfungsi ya. Kalau listrik mati, step up step down ini tidak berfungsi, dan yang berfungsi adalah auto step up step down di sini dan juga step down di sini. Jadi kita kipas ini saja yang biarkan menyala. Lain halnya jika listrik dari PLN masuk, ini berputar, ini juga tetap berputar. Meskipun aki ini mati, karena semua power supply yang ada di sini, semua peralatan yang ada di sini itu bekerja. Jadi kita aktifkan dua-duanya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan nanti kita akan mencoba memasangkannya di aki 100 ampere ya, agar lebih tahan lama. Oke, mari kita tunggu video-video berikutnya. Bagi kalian yang suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.